Shalom saudara yang terkasih dalam Kristus. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Hari ini mari kita memulai dengan sebuah pertanyaan sederhana. Tetapi mungkin sulit dijawab. Apa yang saudara lakukan saat saudara disakiti oleh orang yang dekat dengan saudara? Apakah saudara akan membalas? Apakah saudara akan menjauhinya? Atau saudara memilih untuk diam, tetapi menyimpannya di dalam hati? Firman Tuhan hari ini memberikan arah yang mengejutkan bagi setiap kita. Mari kita melanjutkan pembacaan kita dari Amsal 17, ayat 8 dan 9. Hadiah suapan adalah seperti mestika di mata yang memberinya. Kemana juga ia memalingkan muka, ia beruntung. Siapa menutupi pelanggaran mengejar kasih, tetapi siapa membangkit-bangkit perkara memisahkan sahabat yang karib. Ayat 8 membuka dengan gambaran tentang suap menyuap. Tindakan yang terlihat seperti batu permata bagi orang yang mungkin ingin mencari jalan pintas. Tetapi ini bukanlah sebuah pujian, melainkan sebuah peringatan. Kadang manusia rela mengorbankan prinsip-prinsip yang benar demi mendapatkan keuntungan yang cepat. Tetapi hasil yang dicapai dengan cara yang salah tidak akan membawa berkat dari Tuhan. Namun kita akan berfokus pada ayat yang ke-9. Dikatakan siapa menutupi pelanggaran mengejar kasih, tetapi di sini bukan berarti menyembunyikan dosa, ya. Tetapi tidak membesar-besarkan kesalahan orang lain. Orang yang memilih untuk memaafkan, orang yang memilih untuk merelakan, dan menahan diri untuk tidak mengungkit-ungkitnya, sedang menunjukkan bahwa kasih itu lebih penting daripada harga diri. Lanjutkan, tetapi siapa membangkit-bangkitkan perkara memisahkan sahabat karib. Setiap kali kita memilih untuk mengingatkan kembali kesalahan lama, bahkan mungkin mempermalukan, atau kita mengulang luka yang sudah berlalu, kita sesungguhnya sedang membakar jembatan kasih itu, menghancurkan jembatan kasih itu. Bahkan persahabatan yang erat bisa hancur karenanya. Saudara coba bayangkan wajah seseorang yang pernah menyakiti saudara. Mari kita bayangkan. Apakah saudara masih menyimpan luka itu? Atau mungkin ada orang yang saudara tahu, satu kali salah, dan saudara tidak pernah lagi memandang dia sama sekali. Apakah saudara kemudian membangkit-bangkitkan, mengingat kembali perkara itu? Mungkin di hati, atau melalui kita cerita kepada orang lain. Lalu tanyakan dalam hati kita, apakah saya lebih memilih kasih, atau saya lebih memilih membenarkan diri saya? Apakah saya sedang membangun jembatan kasih, atau saya sedang membakarnya perlahan-lahan? Saudara, hari ini mungkin Tuhan sedang berbicara kepada setiap kita tentang kasih yang sabar dan kasih yang mau mengampuni. Apakah ada relasi yang perlu untuk dipulihkan kembali? Apakah ada pengampunan yang perlu kita berikan meski belum diminta? Apakah hari ini kita bisa memilih untuk diam, bukan karena lemah, tapi karena kita ingin mengejar kasih itu? Kita ingin membagikan kasih Kristus kepada orang itu. Karena mengampuni bukan berarti melupakan,
tetapi memilih untuk tidak memperlakukan orang lain sesuai dengan kesalahannya. Dan itu yang Tuhan lakukan kepada setiap kita. Dia mengampuni setiap dosa pelanggaran yang kita lakukan. Dia mati di atas kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga untuk menebus hidup kita dari dosa, bahkan ketika kita masih berdosa. Hari ini, mari kita jangan mengingat kembali, membangkitkan perkara yang lama, kesalahan orang yang lama. Karena itu akan menghancurkan hidup setiap kita juga. Tapi biarlah setiap kita boleh membangun kasih yang baru. Pilihlah untuk menutupi pelanggaran. Bukan berarti menutupi dosa ya. Bukan dengan penyangkalan, tetapi dengan pengampunan. Kiranya Tuhan boleh menolong setiap kita untuk boleh memiliki hidup yang damai. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, hamba saat ini berdoa. Mungkin ada orang-orang, jemaat-jemaat, saudara-saudara yang mengalami luka dalam hatinya. Ada yang merasa tersakiti karena tindakan perbuatan orang-orang yang dekat dengan mereka. Biarlah dengan kasih-Mu Engkau membalut setiap luka-luka mereka. Biarlah luka itu boleh sembuh benar. Biarlah setiap kami tidak mengingat-ingat kesalahan orang, dan kami boleh melepaskan pengampunan kepada setiap mereka. Biarlah kami tidak membalas setiap mereka, tapi kami boleh mengasihi setiap mereka. Tolonglah kami, anak-anak-Mu, kami yang sudah menerima kasih-Mu, kami yang sudah menerima pengampunan dari Engkau. Mampukan kami dan tolong kami untuk boleh mengampuni dan mengasihi yang lain. Kiranya Tuhan yang boleh menolong kami. Biarlah kami boleh sungguh-sungguh menunjukkan bahwa kami adalah anak-anak-Mu. Inilah doa kami. Tolonglah kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.